Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll tell you guys about something that pretty personal and might be useful for those of you who are preparing for UTBK. Nah, seperti yang kalian lihat, judul video kali ini adalah beberapa hal yang membuat aku ditolak di PTN. Ya, sebagai orang yang pernah mengalami fase ini, aku tahu betapa seru dan menegangkannya proses seleksi masuk PTN. Kita semua pasti punya impian besar buat masuk di PTN tertentu, baik karena reputasi kampus, jurusan yang kita minati, atau bahkan karena keinginan kita untuk merantau di suatu kota tertentu. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa berhasil masuk ke PTN di percobaan pertama mereka, dan itu tuh cukup menyakitkan dan mengecewakan. Nah, di video kali ini, aku mau berbagi cerita tentang beberapa kesalahan yang aku lakuin ketika aku menjalani proses masuk PTN, terutama di jalur UTBK. Kesalahan-kesalahan ini mungkin cukup terdengar sepele di telinga kalian, tapi sebenarnya kesalahan-kesalahan kecil itu bisa memberikan dampak yang signifikan pada hasil akhir kalian. Terkadang, hal-hal kecil yang kita anggap tidak penting justru bisa menjadi penghalang besar dalam meraih impian kita. Kita semua tahu bahwa perjalanan menuju PTN itu tidak mudah. Selain harus bersaing dengan ribuan peserta lain, kita juga diharuskan untuk menghadapi berbagai tantangan, baik secara akademis maupun secara mental. Aku harap dengan cerita ini, kalian bisa mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri kalian dengan lebih baik, sehingga kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakuin sebelum-sebelumnya. Jangan sampai perjuangan-perjuangan kalian terhambat oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kalian hindari, oke? Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, karena aku yakin kalian bisa mempelajari banyak hal dari video kali ini. Kesalahan pertama, hindari penggunaan media sosial secara berlebihan. Ini adalah masalah yang sering banget kita hadapi. Ditambah lagi, sekarang banyak banget sumber-sumber pembelajaran yang berasal dari platform online yang menjadikan kita lebih mudah untuk terdistraksi. Misalnya, pas kita lagi belajar, tiba-tiba ada notif tuh. Dari awalnya sih kita cuma pengen lihat notif itu doang, tapi banyak dari kita yang tangannya keseleo ke aplikasi lain yang ngejadiin kita berlarut-larut keasikan scroll-scroll hingga lupa waktu. Emang sih, kadang kita butuh break sejenak dari belajar, tapi kalau nggak diatur dengan baik, hal ini tuh justru bisa menjadi feedback yang buruk ke kalian, dikarenakan hal ini terlalu banyak menguras waktu kalian yang sebenarnya bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal produktif yang lain. Apalagi, medsos sering banget membuat kita merasa cemas dan tertekan, terutama ketika kita melihat progres teman-teman kita yang one step ahead dari kita. Hal ini bisa menambah tekanan kita dan mengurangi motivasi kita sebenarnya. Nah, jadi penting banget buat kalian untuk mengontrol media sosial. Salah satu hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan menetapkan batasan-batasan waktu tertentu. Misal, hanya 15 menit setiap sesi pembelajaran setiap harinya. Tapi, aku sendiri gak menyarankan hal ini, dikarenakan banyak dari kita yang bahkan tidak bisa mengontrol diri kita sendiri untuk mengakses yang tadinya cuma 15 menit jadi berjam-jam. Selain cara itu, kalian juga bisa mematikan notifikasi kalian atau menyalakan do not disturb kalian selama kalian belajar. Nah, sebelum masuk ke poin selanjutnya, coba deh kalian pause dulu video ini dan pikirkan sejenak berapa lama sih waktu yang kalian habiskan untuk media sosial. Apakah waktu itu lebih banyak daripada waktu yang kalian gunakan untuk belajar? Coba deh, mulai sekarang kita atur waktu penggunaan gadget kita dengan lebih bijak. Mungkin bisa dengan menetapkan jadwal khusus kita untuk belajar dan bermain gadget, atau menggunakan aplikasi yang bisa membatasi kita untuk membuka aplikasi tertentu. Poin yang gak kalah penting adalah kurang berlatih dalam mengelola waktu ujian. Hal yang udah aku alamin, kemarin itu aku jarang banget memperhatikan bagaimana cara mengelola waktu ujian. Sehingga pas kemarin aku tes, meskipun aku bisa ngerjain banyak tipe soal, aku gak bisa fokus ngerjain soalnya, dikarenakan aku yang gak biasa mengelola waktu saat ujian. Sehingga aku ngerasa waktu pas aku ujian tuh jalan begitu cepat. Ini adalah salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh para calon mahasiswa. Padahal, ini adalah salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan dan kegagalan kita dalam menjalankan suatu tes. Banyak dari kita yang hanya fokus pada penguasaan materi aja, tapi lupa bahwa menguasai suatu materi aja tuh nggak cukup dalam suatu ujian yang kompetitif seperti ujian masuk ke PTN. Nah, buat ngatasin masalah ini, ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin. Salah satunya adalah dengan mengikuti beberapa tryout. Sekarang, banyak berbagai platform online yang menyediakan banyak tryout, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar. Bedanya apa sih? Nah, buat tryout berbayar, biasanya kalian bisa menggunakan fitur-fitur tambahan seperti analisis hasil ujian, saran perbaikan, dan video pembahasan yang bisa membantu kalian buat memahami suatu materi tertentu. Tapi buat kalian yang nggak mau ngeluarin biaya, kalian juga bisa pakai platform yang menyediakan tryout gratis yang bisa kalian manfaatin buat ngelatih kemampuan kalian dalam mengelola waktu ujian. Kesalahan selanjutnya adalah tidak serius mengikuti tryout. Tryout adalah kesempatan emas buat menguji seberapa jauh sih kita udah siap untuk mengikuti suatu tes. Unfortunately, banyak orang yang nggak memanfaatkan hal itu secara serius. Kita mungkin nganggap tryout itu hanya sebatas formalitas atau sekedar latihan biasa, tanpa menyadari bahwa hal itu sangat penting untuk persiapan kita nantinya. Kita cenderung nggak fokus tuh pas ngerjain soal. Misalnya, kita ngerjain soal sambil makan, kita ngerjain soal sambil ngobrol sama teman-teman yang lain, atau gak benar-benar nyobain soal tersebut sebaik mungkin gitu. Hal ini ngebuat kita gak tahu sejauh mana sih kemampuan kita yang sebenarnya. Akibatnya, pas kita ngerjain soal yang asli, kita bisa kaget dengan tingkat kesulitan si soal yang sebenarnya, atau ngerasa gak siap karena selama ini tuh kita gak serius mengerjakan tryoutnya gitu. Jadi, setiap kali ada kesempatan buat tryout, manfaatin kesempatan itu dan serius. Anggap aja hal itu sebagai simulasi ujian yang asli gitu. Kerjain soalnya sepenuh hati, perhatikan waktu sebaik mungkin, terus pas udah beres, jangan lupa juga buat dievaluasi soal-soal tryout yang udah kalian kerjain sebelumnya. Dengan cara itu, kalian bisa tahu tuh bagian mana aja sih yang harus kalian perbaiki biar lebih siap ketika kalian ngerjain soal yang asli nantinya. Nah, pastiin juga buat kalian yang pengen ngerjain tryout, buat mastiin kondisi kalian tuh dalam keadaan yang tenang, aman. Jadi, gak ada
Gangguan itulah. Biasanya banyak dari kita yang pas ngerjain soal itu udah takut duluan hasilnya kayak gimana. Hal ini tuh bisa membuat kita gak fokus tuh buat kerjain soal, dan ini membuat kita benar-benar dapat hasil yang kita takutin. Terus kita ngedown deh. Terus pas kita ikut tryout selanjutnya, kita takut ngedown kayak sebelumnya. Terus kita dapat hasil yang ditakutin lagi deh. Itu aja terus. 4. Mengabaikan kesehatan mental dan fisik. Banyak dari kita yang terlalu fokus buat belajar dan kerjaan soal sampai lupa kalau menjaga kesehatan fisik dan mental itu penting. Padahal kedua aspek ini itu sangat berpengaruh pada kemampuan kita untuk belajar dan menjaga performa kita saat ujian. Kesehatan fisik adalah dasar dari semua aktivitas yang bakal kita lakuin. Kalau tubuh kita gak fit, belajar pun jadi gak efektif. Misalnya, kurang tidur bisa mengurangi performa kita untuk berkonsentrasi dan juga untuk mengingat. Kurang olahraga juga membuat tubuh kita jadi lebih capek, sehingga kita gak punya energi yang maksimal untuk belajar. Selain itu, punya pola makan yang gak sehat juga bisa mengurangi performa kita buat tetap fokus. Nah, di sisi lain, kesehatan mental juga sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Stres, cemas, dan tekanan mental yang berlebihan bisa berdampak negatif pada performa kita untuk belajar. Banyak dari kita yang merasa tertekan karena target terlalu tinggi atau takut akan kegagalan, sehingga hal itu membuat kita sulit untuk berkonsentrasi atau bahkan membuat kita burn out. Selain itu, mengabaikan kesehatan mental juga bisa membuat kita kehilangan motivasi atau bahkan pengen nyerah. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat adalah kunci. Luangin waktu kalian buat beristirahat dan lakuin hal yang menyenangkan untuk mengurangi rasa stres. Misalnya, dengerin musik, nonton film, atau ngelakuin hobi lainnya. Jangan lupa juga untuk terus mendekati diri pada Tuhan. Oke, lanjut yang kelima, tidak fokus saat ujian. Nah, yang satu ini tuh biasanya banyak disepelin banget tuh sama banyak orang, termasuk aku sendiri. Kadang kita tuh suka banget ngeremehin hal kecil yang sebenarnya bisa ngasih dampak yang besar pada performa kita pas ujian. Misalnya, kondisi ruangan ujian yang dingin. Kayak pas aku kemarin, aku ngerasa gak fokus banget pas ngerjain soal ujian, dikarenakan ruangan ujiannya tuh dingin banget gitu. Dan sebelumnya tuh aku gak ngira kalau si ruangan itu bakal benar-benar dingin seperti yang orang-orang lain omongin. Hal ini tuh ngeganggu kita banget buat ngerjain soal. Jadi, penting banget buat kalian yang nanti pengen ujian, buat persiapin diri kalian sebaik mungkin. Contohnya, kalian bisa pakai outer pas ujian nanti. Masalah lain yang selalu disepelekan adalah kebutuhan fisik dasar kayak makan dan minum. Kemarin banyak yang datang ke ruang ujian dan perut kosong karena sebelumnya tuh gak sarapan dulu gitu. Padahal energi yang kita butuhkan untuk berpikir itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Jadi jangan lupa buat kalian yang nanti mau ujian, buat sarapan terlebih dahulu. Nah, untuk mengantisipasi rasa haus, kalian juga nanti bisa bawa botol minum dan minta izin ke pengawasnya kalau botol minum itu tuh aman gitu, gak ada apa-apanya. Nah, intinya kalian gak boleh ngeremehin hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi performa kalian saat kalian ujian nanti. Persiapan yang matang bukan cuma soal belajar materi, tapi juga soal memastikan kalau tubuh dan pikiran kita itu udah dalam kondisi yang terbaik. Jadi, itulah beberapa kesalahan yang pernah aku alami dan mungkin juga pernah kalian rasakan. Semua hal kecil yang kelihatannya sepele, mulai dari penggunaan gadget berlebihan, gak serius ngerjain tryout, sampai mengabaikan kondisi fisik dan mental, yang itu tuh bisa berdampak besar pada hasil akhir kita. Semoga tips dan pengalamanku bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan nyerah, teruslah berusaha, dan ingat bahwa setiap usaha yang kalian lakuin itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you guys in the next video, bye-bye.